Halo, Salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Lukas 19. Ini kisah Zakheus. Ya, silakan Kay, baca. Laki-laki yang sangat pendek. Zakheus adalah pemungut pajak yang kaya raya. Dia ingin melihat Yesus, akan tetapi tubuhnya pendek. Ia tidak dapat melihat Yesus karena banyak orang di sana. Lalu Zakheus berlari dan memanjat pohon. Yesus tiba di tempat Zakheus berada dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini." Maka turunlah Zakheus dan menyambut Yesus dengan gembira. Udah. Kita akan seperti biasa, kita akan mulai dengan Injil. Apa itu Injil? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya seperjanjian nama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa, tetapi sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap Harusnya kita yang menaati perintah Bapa. yang mentaati perintah Tuhan, tapi kita nggak mampu ya. Terus sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengenalkan kebenaran Kristus. Oke. Ini kisah tentang Zakheus. Tahu tuh Zakheus, si pemungut cukai. Dia tuh saking ingin, rindu melihat Yesus. Mungkin dia dengar dari orang-orang, wah ini Yesus nih hebat, melakukan banyak tanda-tanda Mesias, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Akhirnya terus dia datang ya ke Yeriko. Zakheus tambah pengen tahu, dia sampai naik ke atas pohon. Terus Yesus melihat dia, suruh turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, kata Yesus. Wah, itu benar-benar suatu anugerah yang luar biasa tuh. Yesus ngomong ke Zakheus, dia mau menumpang di rumahnya. Kamu bisa bayangin kalau Tuhan itu ngomong sama kamu, hari ini aku mau tinggal di rumah kamu, aku mau makan bareng sama kamu, aku mau, mungkin kamu tidur, dia juga tidur di sebelah kamu ya, ngintip di rumah kamu gitu kan. Oh, luar biasa lah ya. Sampai akhirnya Zakheus mengeluarkan tanda-tanda pertobatan bahwa dia akan mengembalikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah ditambah 4 kali lipat, bisa dibilang habis ya. Itu enggak? Setengah pasti diberikan ke orang miskin. Ada sesuatu yang kuperas, dia pemungut cukai, pasti ada yang diperas ya, kukembalikan 4 kali lipat. Jadi sejak ini cuma paling tinggal pegang 10%.
Yesus ngomong hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah, di sini keselamatan tentu saja ini keselamatan sesuai dengan konteksnya, keselamatan spiritual, keselamatan rohani, keselamatan sejati. Bisa diartikan keselamatan sejati sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya kisah Zakaeus cuma itu toh. Tapi karena berhubung hari ini Father's Day, ya hari ayah sedunia, ya, Papi mau menjelaskan sekali lagi apa sih yang kita sedang lakukan di sini. Ya, kenapa Kelin setiap hari, sekarang beberapa hari sekali kok harus belajar Alkitab. Kenapa Papi kok harus ngajarin kamu Alkitab? Dulu sudah Papi pernah jelasin, betul nggak? Ini akan Papi jelasin lagi sekali lagi. Gitu. Ya, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kamu bisa cek di Alkitab. Selalu dikatakan orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil. Dipanggil sebagai apa? Banyak. Ya. Dipanggil sebagai suami yang saleh, dipanggil sebagai istri, dipanggil sebagai anak, dipanggil sebagai pimpinan, dipanggil sebagai pelayan Tuhan, pokoknya macam-macam dan semua tuh teratur. Ada aturannya di kitab suci. Nah, sekarang karena ini hari ayah, ya Papi ingin menjelaskan panggilan Papi sebagai ayah supaya Kelin ngerti, ya, yang nonton video ini juga ngerti, anak-anak yang nonton video ini juga ngerti kenapa dia harus belajar, kenapa papanya harus ngajarin dia, kok kenapa nggak dititipin aja ke sekolah minggu setiap hari Minggu, atau belajar, kan sekolah juga ada pelajaran agama. Ya, ternyata kalau kita lihat di Alkitab, mengajarkan anak itu tugas seorang ayah, bukan kita titipin ke guru sekolah minggu atau dia belajar agama di sekolah atau ngeles, bukan. Ya. Mengajar anak itu tugas seorang ayah. Jadi kalau ada seorang ayah, loh, tapi aku nggak ngerti firman, gimana aku bisa ngajarin anak? Ya belajar. Kamu sebagai ayah juga harus belajar supaya kamu bisa ngajarin anakmu. Gitu. Semua tertuang di sini. Ya, karena kita akan, ya Papi persempit ya, di Efesus 5 dan Efesus 6. Efesus 5 dan Efesus 6 ini diatur tentang panggilan dari suami istri, ayah kepada anak, anak kepada ayah, bos kepada pegawainya, ya. Diatur di sini, ditulis oleh penulisnya yaitu Paulus, tentunya dengan ilham dari Roh Kudus. Ya, suami istri harus ngapain ke suami harus gimana ke istri, itu semua itu panggilan, ngerti nggak? Panggilan tuh apa ya? Aturan-aturan untuk kita untuk menjadi something, untuk menjadi sesuatu. Kalau kamu anak, aturan-aturan kamu sebagai anak tuh apa? Panggilan tuh ada. Itu panggilan ada teratur di kitab suci. Ya. Makanya kita belajar, ngapain kita sekarang di sini nih. Setiap hari Papi ngulang-ngulang pelajaran ini, kita ulang terus. Supaya apa? Hasilnya apa? Ya, supaya kamu juga tahu panggilan kamu sebagai anak, dan kamu mesti tahu panggilan Papi sebagai ayah. Kenapa? Karena suatu hari nanti kamu akan jadi orang tua. Suatu hari nanti kamu harus tahu memilih suami seperti apa, gitu, ngerti ya? Ya, kamu ingat, ya.
Di Efesus 5 diatur, tadi Pak udah bilang diatur macam-macam, suami, istri, pimpinan, anak buah, ya, anak, ya. Tapi sebelum Paulus menulis semua itu di Efesus 5 ayat 21 dia ngomong, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, jadi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi satu sama lain tuh kita harus saling merendahkan diri dulu sebelum kita baca peraturan-peraturan ini. Ngerti nggak? Ya, sebelum kamu menjalankan peraturan ini, panggilan ini ke orang lain, kamu harus tahu dulu, oh kita ini sama-sama harus merendahkan diri. Ya, jadi kamu tuh nggak menjadi seorang, misalkan nanti kamu jadi orang tua nih, kamu nggak jadi seorang orang tua yang memaksakan kehendak, otoriter. Ya. Kalau kamu nanti jadi seorang istri, kamu nggak jadi seorang istri yang otoriter. Kamu nanti sama anak kamu harus berani merendahkan diri untuk mendengar anak kamu, untuk mendengar suami kamu, ya, untuk mendengar bos kamu nanti kamu jadi bos juga kamu harus bisa merendahkan diri untuk mendengar bawahan. Gitu. Makanya ini sangat penting. Paulus ngomong firman Tuhan, ya. Rendahkanlah dirimu seorang yang lain di dalam takut akan Kristus. Kristus yang Tuhan itu yang tertinggi. Merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Kristus. Kristus yang tertinggi. Jadi walaupun kita punya otoritas, suami punya otoritas atas istri, bos punya otoritas atas anak buah, itu semua harus diatur dalam takut akan Kristus. Jadi dibatasinya oleh apa? Oleh firman Tuhan ini. Ngerti? Ya. Apapun panggilan kamu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang akan kamu kerjakan, semuanya itu dibatasi oleh firman Tuhan. Nggak boleh dibatasi oleh yang lain. Ya, kamu mau ngerjakan apa, itu batasan kamu ada di kitab suci. Kamu mesti ngerti. Ya. Ya, yang membatasi kamu itu firman Tuhan. Otoritas tertinggi itu dipegang Tuhan. Bukan seorang pemimpin bla 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 macam-macam, enggak. Seorang pemimpin pun otoritasnya dibatasi oleh firman Tuhan. Kalau dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak punya otoritas. Paling kita hanya harus hormati dia karena dia punya jabatan. Ngerti? Ya. Di sini dimulai dengan hubungan suami istri. Ya. Hubungan suami istri itu diibaratkan antara hubungan Kristus dengan jemaat. Ngerti? Jadi hubungan suami istri itu di sini diilustrasikan dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Di sini ada, sebenarnya ini memang suami istri, tapi di sini ada secara tersirat ada panggilan juga sebagai kamu sebagai anak dan sebagai jemaat. Contohnya ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah. Ayat 23 misalkan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Kristus itu kepala jemaat, dialah menyelamatkan tubuh. Tubuh ini tubuh yang dimaksud tubuh ini jemaat kita. Ya. Jadi kalau seorang suami diibaratkan dengan Kristus yang harus menyelamatkan tubuh. Jadi kalau papi ini seorang suami, ya, papi juga harus menyelamatkan istri. Betul nggak? Tapi kan di sini tulis tubuh. Berarti papi juga harus menyelamatkan Kelin, karena Kelin termasuk tubuh. Kimi, anak-anak itu termasuk tubuh, ya.
Jadi ingat, tugas seorang ayah itu dia harus bisa menyelamatkan keluarganya. Tentu yang menyelamatkan itu Tuhan, tapi harus menjadi alat untuk merangkul istri dan anak-anak papi supaya kalian ini bisa diselamatkan. Itu loh kenapa kita belajar firman, belajar tentang Injil, berita satu-satunya berita keselamatan itu Injil. Ya. Ini juga Injil. Ini hubungan suami istri mengisahkan tentang Injil juga, tentang Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat, itu kan Injil. Dia mati bagi kita, ya. Jadi hubungan suami istri itu harus direpresentasikan dengan Injil. Hubungan antara ayah dan anak juga harus berdasarkan Injil. Ingat, papi, ya, Kristus mengilustrasikan sebagai suami yang harus menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kalau Kristus dilambangkan oleh suami, kalau suami dilambangkan oleh Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, berarti papi sebagai ayah, sebagai suami harus menyerahkan diri papi untuk keluarga papi, untuk istri dan anak-anak papi. Nanti itu tugas seorang ayah, ya. Ini Father's Day papi kasih tahu. Orang dunia bilang paling berat itu jadi istri, enggak. Alkitab ngomong paling berat itu jadi ayah, jadi suami, ya. Karena dia harus menyelamatkan keluarganya, dia harus menyerahkan dirinya sendiri untuk keluarganya. Ngerti? Ya. Untuk menguduskannya, ya, dikuduskan. Menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Ayat 26. Jadi gimana cara papi menyelamatkan tubuh, cara papi menyerahkan diri papi? Dengan air dan firman. Dengan firman, memberitakan firman. Ya, itu yang kita lakukan setiap hari. Ya, kalau papi mau menyelamatkan kalian, ya papi harus memberitakan Injil sama kalian. Ya, kalau papi mau menyerahkan diri papi, ya patokan papi itu Injil. Yesus menyerahkan dirinya untuk jemaat. Yesus menyerahkan dirinya demi ketaatan dia kepada Bapa. Ingat, hubungan antara Bapa dan anak yang yang harus kita contoh itu adalah hubungan antara Yesus dengan Bapa. Itu suatu hubungan yang menjadi contoh buat kita. Ya. Yesus menyerahkan dirinya untuk jemaat. Yesus karena ketaatan dia menyerahkan dirinya demi ketaatan dia untuk kemuliaan Bapa. Jadi seorang ayah harus bisa menyerahkan dirinya. Ini nggak gampang. Ya, ini nggak gampang, sangat nggak gampang menyerahkan diri itu, macam-macam. Ya, papi harus bisa punya waktu untuk Kelin, untuk Kimi, untuk Mami, ya. Kerja, ngurus rumah, semua. Namanya menyerahkan diri itu semua, itu nggak gampang. Itu panggilan yang nggak gampang, susah sebagai ayah itu. Pasti nggak ada lah yang bisa dengan sempurna. Ya, hanya Yesus yang bisa melakukan yang sempurna. Tapi Yesus dia nggak menikah. Ya. Dengan supaya dengan demikian dia mendapatkan
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sebagai tubuhnya sendiri, supaya sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus terhadap jemaat, tapi terhadap kamu, terhadap istri. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki harus meninggalkan Nah ini ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini satu ayat ini sangat berbahaya. Kalau dulu papi nggak ngerti gitu. Tapi sekarang karena papi ngerti. Dulu waktu kita nggak ngerti, seorang suami itu pasti akan selalu mengucapkan ayat ini, kamu istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu teratur di Efesus 5 ayat 22. Tapi itu nggak bisa sembarangan. Kehendak Tuhan itu sempurna. Kalau kamu mau seorang istri tunduk kepada suami, si suami itu harus melakukan yang tadi papi jelasin itu. Suami itu harus menyelamatkan tubuh dulu. Suami harus menyerahkan dirinya dulu. Si suami itu harus menguduskan, menyucikan, memandikan mereka dulu dengan firman. Kalau enggak, jangan minta istrinya tunduk. Gitu, istilah gitu. Harus sama, pukul rata. Gak bisa berat sebelah. Karena kalau berat sebelah tuh bahaya. Orang disuruh tunduk tuh bahaya. Dan ingat ayat yang tadi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Nah, sekarang di Efesus 6 baru diajarkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini panggilan kamu sebagai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat, di dalam Tuhan, berarti batasannya itu firman Tuhan. Banyak peraturan-peraturan di Alkitab anak kepada orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ini tertulis di Dekalog 10 firman Tuhan, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus hormat ke orang tua. Tapi papi nggak mau maksa, karena papi juga punya kewajiban. Tadi itu di Efesus 5 itu, papi harus bisa menguduskan kalian, menyerahkan diri papi kepada kalian. Jadi papi nggak bisa maksa sembarangan nuntut. Nanti kalau papi nggak bisa memenuhi panggilan papi, terus papi nuntut orang lain, itu samanya papi menciptakan kepahitan di hati keluarga papi. Makanya dikatakan, terus ini panggilan bapak-bapak ini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nggak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kalau papi nggak memenuhi panggilan papi, terus papi minta dihormati, terus nggak ada yang batasin papi, firman Tuhan papi nggak mau tahu, nggak ada yang batasin, itu hanya akan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak papi, dalam hati kamu. Ngerti? Jadi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di Ulangan 6 juga dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini Tuhan ngomongin Taurat. Tapi yang paling penting tuh ini loh. Harus mengenalkan Tuhan dan mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada
diulang-ulang, dibicarakan apabila duduk, dalam perjalanan, berbaring, ataupun bangun. Ini panggilan orang tua kepada anak-anak yang mengenalkan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu esa, mengenalkan karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Semua tentang Tuhan kita mesti kenalin ke anak. Dan mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Kalian kita kan sudah belajar kan setiap hari, ya. Kalian tahu sekarang panggilan orang tua itu seperti apa? Ini kewajiban papi ngajarin Kalian tentang Tuhan, mengasihi Tuhan, menyerahkan diri untuk keluarga, menguduskan keluarga, menyelamatkan keluarga. Jadi jangan heran kalau setiap hari papi ajak firman, kadang-kadang papi paksa, mungkin kamu nggak ngerti, ya. Ya semoga hari ini kamu ngerti, karena ini sudah pernah papi ajarin. Ya, ini sudah menit ke-26. Ya. Semoga kamu ingat terus, ngerti panggilan papi sebagai ayah, karena ini hari Father's Day. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.